Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata kuliah pendidikan IPA kelas tinggi untuk kelas 3A, semester 3A, ini adalah materi pokok yang harus dikuasai untuk satu semester ini. Jadi dalam 16 kali pertemuan, siklus yang seperti semester-semester sebelumnya kita lalui, pertemuan 1 sampai 7 itu materi, pertemuan 8 kita UTS, kemudian pertemuan ke-9 sampai 15 materi, pertemuan ke-16 UAS. Kemudian ada 4 materi pokok yang harus Anda kuasai, di mana keempat ini nanti masing-masing akan ada penjabarannya masing-masing. Oke, di sini saya jelaskan yang pertama, materi pokok tentang pengembangan bahan ajar IPA SD kelas tinggi. Mata kuliah IPA SD kelas tinggi ini merupakan mata kuliah lanjutan dari pendidikan IPA SD kelas rendah. Jadi, jika pendidikan IPA SD kelas rendah itu dimulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka lanjutannya adalah pendidikan IPA SD kelas tinggi, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Artinya tuntutan yang harus dikuasai oleh mahasiswa untuk poin yang pertama adalah mengembangkan bahan ajar IPA SD kelas tinggi, artinya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Yang diminta adalah mahasiswa mampu menguasai materi-materi IPA untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian eh, pokok materi yang kedua terkait mengembangkan rencana media pembelajaran, kemudian alat peraga, dan media sendiri. Ini secara real mungkin nanti tidak bisa kita laksanakan karena biasanya ini dilaksanakan secara berkelompok. Karena dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, sepertinya tidak memungkinkan. Tetapi nanti kita carikan alternatif lain untuk mencapai tujuan materi pokok yang ini. Kemudian yang ketiga, itu melakukan keterampilan melakukan proses percobaan. Jadi sama setelah tadi membuat alat peraga, sekarang yang ketiga melakukan percobaan dan mendemonstrasikan cara kerja suatu alat. Ini sama harusnya dilaksanakan secara berkelompok dan karena kondisi pandemi tidak dapat kita lakukan secara berkelompok, jadi nanti kita carikan alternatif solusi yang lain. Kemudian yang keempat, ini adalah keterampilan dalam pembelajaran IPA pada siswa di SD kelas tinggi. Yang poin 4 ini masih bisa kita laksanakan, tapi tidak di kelas, melainkan di ruangan yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk pembelajaran micro teaching khusus untuk materi IPA. Jadi nanti materinya dijelaskan secara micro teaching dan direkam menggunakan bisa menggunakan kamera ataupun handphone yang dimiliki oleh mahasiswa. Intinya nomor 4 dan nomor 1 masih bisa kita laksanakan. Kemudian untuk kajian pustaka atau referensi yang kita gunakan, yang pertama adalah buku Hakikat IPA dan Pendidikan IPA oleh Praginda Wandi dan kawan-kawan. Ini bisa dicari nanti bukunya. Kemudian ada juga Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 4 SD atau MI, karangan oleh Subardi Bambang. Kemudian ada Pengetahuan Alam untuk kelas 5. Ini bukunya Suhartini Dwi. Kemudian Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 6 SD.
karangan oleh Ed Rawati Suyatman. Kemudian secara luring, harusnya secara pertemuan di kelas, media belajar yang kita gunakan PowerPoint, aplikasi Quizizz, dan Kahoot. Tapi untuk pembelajaran daring seperti sekarang ini, ya kita medianya bisa menggunakan aplikasi Zoom atau nanti seperti yang saat ini, ya, pembelajaran via menggunakan bantuan YouTube. Oke, untuk materi pokok dan terus referensi dan media sudah saya jelaskan. Untuk pertemuan yang pertama ini secara sistem memang kita berkontrak kuliah. Kemudian untuk kontrak perkuliahan itu tidak berbeda dengan semester kemarin, di mana ada pembagian persentase antara keaktifan mahasiswa 10%. Di sini ditekankan keaktifan mahasiswa itu bukan berarti kehadiran mahasiswa. Jadi kehadiran mahasiswa itu hanya sebagai syarat mengikuti UTS dan ujian. Artinya tidak dinilai dalam nilai yang 10% tadi. Yang dinilai dalam penilaian 10% adalah partisipasi keaktifan mahasiswa. Jadi ketika nanti akan ada misalkan perkuliahan via Zoom atau menggunakan yang lain, mahasiswa aktif, yang dimaksud aktif adalah menanggapi atau bertanya ketika dijelaskan. Ketika ada temannya misalkan berargumen, bisa menyanggah atau menambahkan, itu juga sudah dalam kategori aktif. Mahasiswa yang tidak aktif seperti apa? Mahasiswa yang tidak aktif adalah mahasiswa yang ketika perkuliahan hanya ikut saja, misalkan kita via Zoom, hanya ikut. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk yang berikutnya adalah penilaian tugas, di mana tugas nilainya sebesar 20%, 20 atau 25, nanti saya cek kembali. Karena jadi tugas nanti silakan dikerjakan. Kemudian ketika diberikan tugas jangan sampai tidak dikerjakan, karena tugas ini walaupun nilainya tidak sebesar UAS, tetapi menentukan di penilaian akhir. Penilaian yang berikutnya adalah UTS, di mana UTS seperti semester yang lalu, UTS nilainya 30 atau 25%. Kemudian yang terakhir adalah UAS, nilai UAS itu 40%, dan di akhir perekapan nilai nanti ketika nilainya masih kurang, selalu saya berikan kesempatan untuk perbaikan. Jadi ketika diberikan kesempatan perbaikan, pastikan diperbaiki, jangan sampai dibiarkan saja. Oke, kemudian untuk pertemuan pertama terkait kontrak perkuliahan, di sini nanti akan ada pembagian materi untuk masing-masing mahasiswa, di mana materi ini harus disiapkan untuk dibuatkan video presentasi. Video presentasi yang harus Anda buat adalah video dengan full body, artinya antara
ujung rambut sampai ujung kepala sampai ujung kaki itu terlihat. Artinya ya kalau yang perempuan ya ujung jilbab sampai di bawah kaki ya. Video presentasi yang diminta adalah menjelaskan materi kelas 4, kelas 5, atau kelas 6 nanti akan dibagi materinya. Di depan kelas artinya nanti silakan presentasi berdiri, kemudian menjelaskan materi, boleh menggunakan papan tulis atau menggunakan media yang lain. Yang jelas materi yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Nah, presentasi yang diminta nanti dalam bentuk video dikirim ke saya sebelum pertemuan berikutnya. Misalkan si A dapat materi B, kemudian jadwal presentasinya adalah hari Jumat minggu kedua. Artinya sebelum hari Jumat minggu kedua sudah punya video yang dikirim ke saya. Jadi di pertemuan hari Jumat minggu kedua itu kita koreksi, kita bahas hasil video yang telah dibuat. Jadi nanti ketika misalkan ada kekurangan bisa diperbaiki. Artinya mahasiswa punya pilihan untuk memperbaiki video yang sudah dikoreksi ataupun tidak. Yang jelas setiap video yang dikirim akan saya berikan nilai. Kemudian yang berikutnya adalah saya langsung bagikan materinya. Ini adalah urutan materi dari 1 sampai 34 mahasiswanya ya. Oke. Kemudian di sini saya sudah punya list daftar nama mahasiswa secara berurutan karena kita ingin sistem yang adil. Jadi siapa yang maju duluan dan dapat materi apa itu akan kita undi secara acak. Kita gunakan rumus random. Kita acak sebanyak 3 kali. Oke, ini sudah dapat angka yang secara acak dibuatkan oleh sistem. Kita acak sekali. Oke, harusnya yang maju pertama adalah Mutia. Tapi karena kita tadi sudah janjikan untuk 3 kali acak, maka hasil yang ketiga itulah yang kita gunakan. Oke, acak yang kedua harusnya Siti. Dan kita acak yang ketiga. Ini adalah hasil yang sangat menentukan. Siapapun yang dapat urutan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka itulah mahasiswa yang harus maju di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, serta seterusnya. Kita cek. Oke. Ini adalah nama mahasiswa yang maju secara berurutan. Untuk yang urutan nomor 1 itu Nisaul, materinya makhluk hidup. Kemudian yang kedua Dwi, Afri, kemudian Siti Fatimah, dan seterusnya sampai di Anissa Amarista. Nah, untuk minggunya gimana? Minggunya ini kita bagi sebanyak 7. Oke, 7 mahasiswa. Ini dapat urutan minggu ke-1. Kemudian urutan 8 sampai 14. Urutan kedua 15 sampai 21. Urutan ketiga
kemudian 21 sampai 28 urutan keempat, kemudian sisanya urutan kelima. Oke, jadi ini adalah urutan minggu ke, artinya minggu ke-1 setelah pertemuan hari ini. Artinya ini sama saja pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam. Pertemuan ketujuh nanti kita membahas materi secara keseluruhan sebelum kita ujian tengah semester. Oke, jadi ini adalah materi-materi yang harus dikuasai satu mahasiswa, minimal satu materi yang harus diterapkan di pembelajaran. Oke, untuk pertemuan pertama saya rasa ini dulu. Nanti jika ada yang tidak jelas bisa bertanya langsung via WA, bisa di grup atau bisa ke saya pribadi melalui PJ mata kuliah pendidikan IPA kelas tinggi. Terima kasih. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.